pengurus dan bagi para pendiri dari gereja kudus ini dan para bapak serta saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita, bagi umat Ortodoks di sini dan di mana saja yang telah tertidur dalam Tuhan. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Bagi mari kita berdoa untuk kasih kehidupan, perdamaian, kesehatan, keselamatan dan perkunjungan dan pengampunan serta penghapusan dosa-dosa dari hamba-hamba Allah, saudara dari gereja kudus ini. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Serta mereka dengan gerejanya yang kudus, Katolik dan Apostolik. Tuhan kasihanilah. Selamatlah, kasihanlah, tolonglah dan jagailah mereka ya Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Tundukkanlah kepalamu kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami berserah yang tinggi dan memandang dengan penuh belas kasihan kepada mereka yang lemah, yang oleh karena keselamatan manusia sudah mengutus anakmu yang tunggal yang berada sebagai Allah, Tuhan kami Yesus Kristus. Perhatikanlah dengan belas kasihan-Mu hamba-hamba-Mu para katakum yang telah menundukkan kepala mereka di hadirat-Mu ini, dan pada waktu yang baik anggaplah pantas bagi baptisan kelahiran baru, bagi pengampunan dosa-dosa dan bagi jubah kekekalan. Persatukanlah hamba-hamba-Mu itu dengan gereja yang kudus, Katolik dan Apostolik, serta hitunglah mereka di antara domba-domba pilihan-Mu, agar dengan kita mereka boleh memuliakan dan memuji nama-Mu yang terhormat dan besar dari Sang Bapa dan Sang Putra serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Semua kata komen keluarlah, semua kata komen keluarlah, semua kata komen keluarlah. Jangan ada kata komen yang tertinggal. Semua umat percaya lagi sekali lagi dalam damai. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah dan lindungilah kami ya Allah dengan rahmat-Mu. Sofia, karena bagimu kami sampaikan kemuliaan, hormat dan sembah bagi Sang Bapa dan Sang Putra serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Bersukacitalah ya tembok perlindungan bagi mereka yang berlari kepadamu. Bersukacitalah ya tempat perlindungan yang tak tergoyahkan. Bersukacitalah ya perlakuan Allah dan penciptamu. Janganlah berhenti berdoa bagi mereka yang memuji Engkau dan menyembah Putramu. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan selamanya. Engkau telah turun ke dalam laut ya juru selamatku, dan merumukkan pintu-pintu sebagai yang maha kuasa, membangkitkan orang mati sebagai pencipta, dan
semua berseru kepadamu ya Tuhan. Dalam penderitaan mereka Tuhan, ya Tuhan, para martir menerima mahkota yang tak panah. Darimu ya Allah kami sebab oleh kekuatan-Mu meremehkan para tiran untuk menghancurkan keberanian yang lemah dari para Tepatnya kita membawa ikon-ikon kudus dari orang-orang kudus kita atau ikon yang ada di rumah kita untuk dipersembahkan di dalam gereja dan disucikan seperti itu. Hari ini kita memperingati hidup ikonoklasme. Siapa yang tahu peringatan ikonoklasme? Itu dilakukan sama Kaisar siapa? Kaisar Leo ketiga. Jadi Kaisar Leo ketiga dialah yang meresmikan dan melakukan yang namanya kerusakan ikon atau yang disebut sebagai ikonoklasme seperti itu. Ikonoklasme itu adalah penolakan gambar-gambar seperti ini. Gitu. Jadi bagi Leo, karena pada waktu itu kerajaannya dia meraja atau berkuasa di Konstantinopel pada waktu itu, banyak orang-orang yang dari timur, terutama dari agama Islam, karena pada waktu itu Islam sudah datang. Kayak gitu. Jadi karena pada waktu itu kerajaannya itu diserang di Konstantinopel kemudian. Dan pada waktu itu dia berpikir, mungkin gara-gara ikon inilah semuanya kerajaanku jadi hancur seperti itu. Dan karena rujukan dari orang-orang Yahudi dan orang-orang sebelah juga, dia mengatakan di dalam kitab Ulangan ayat 20 di situ dijelaskan bahwa saya jangan ada Allah lain di hadapanmu, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Seperti itu. Kemudian Kaisar Leo meninggal dan dilakukan sama anaknya lagi, namanya siapa? Leo 4. Konstantinus kelima. Konstantinus 5. Jadi Konstantinus kelima jauh lebih parah untuk melakukan pengerusakan terhadap barang-barang kudus seperti ini. Kita tahu bahwasanya kita itu tidak menyembah barang-barang ini. Kita tahu bahwasanya ini adalah materialnya dari kertas dan kemudian ada gambar, ada warna seperti itu. Tapi ini adalah sesuatu yang berharga di mata gereja seperti itu. Banyak darah para martir, hanya banyak mereka meninggal itu mati hanya untuk gambar-gambar seperti ini. Jadi kalau misalnya di antara kita ada yang tidak menghormati ikon, bagaimana kita bisa tidak menghargai darah-darah para martir yang juga mati untuk membela gambar-gambar seperti itu. Dan kita tahu bahwasanya latria itu hanya kita tunjukkan satu-satunya kepada Allah seperti itu. Latria itu apa? Latria adalah penyembahan. Penyembahan itu hanya kita kultuskan kepada Allah saja. Gambar-gambar seperti ini itu tidak kita sembah, dan kita proskuneo seperti itu. Dan kita tahu bahwasanya Kristus itu adalah Allah yang tidak nampak, kemudian dia berinkarnasi menjadi manusia, sehingga Allah yang tidak nampak itu menjadi kelihatan oleh kita seperti itu. Santo Athanasius dari Alexandria mengatakan, apa yang tidak diambil oleh Kristus dari manusia tidak diselamatkan seperti itu. Jadi kita percaya bahwasanya Kristus mengambil sepenuhnya apa yang kita miliki, dan Kristus menjadi sempurna oleh karena kesempurnaan Dia yang adalah ilahi, yang datang sebagai manusia sama seperti kita. Bagi kalian semua, kemuliaan bagimu ya Allah, kemuliaan bagimu ya Allah, kemuliaan bagimu ya Allah. Aku bersyukur padamu ya Tuhan Allah sesembahanku, karena Engkau telah tidak menolak aku orang yang berdosa yang tidak layak untuk secara layak mengambil bagian dari benda-benda anugerah-Mu yang tanpa cacat dan surgawi. Tetapi ya baginda yang mengasihi manusia yang telah mati dan bagi untuk kami, yang telah mengaruniakan atas kami misteri-misteri-Mu yang dahsyat dan yang memberi hidup ini bagi kegunaan dan pengurusan jiwa dan tubuh kami. Karuniakanlah itu agar itu boleh menjadi bagiku kesembuhan dan jiwa, dan bagi subuhku juga, bagi pengusiran segala sesuatu yang bertentangan dengannya, bagi penerangan mata hatiku, bagi damai sejahtera dan kekuatan rohaniku, bagi iman-iman yang tak terkalahkan, bagi kasih yang tak kunjung padam, bagi pengenapan nikmat, bagi pemeliharaan perintah-perintah-Mu, bagi pertumbuhan dalam rahmat ilahi-Mu, dan bagi pencapaian kerajaan-Mu agar olehnya dipelihara dalam kekudusan-Mu. Aku boleh selalu menjadi mengingat rahmat-Mu, dan mulai sekarang bukan hidup untuk diriku sendiri, tetapi bagimu penguasa dan memelihara kami, sehingga dengan demikian apabila hidup ini berakhir dalam harapan hidup yang kekal, aku boleh mencapai istirahat abadi di mana suara mereka melakukan perayaan tiada henti-hentinya, dari kesukaan mereka yang memandang keindahan wajah-Mu yang tidak terutakan dan tanpa batas. Karena Engkaulah keinginan hidup sejati, sukacita yang tidak dapat diucapkan bagi mereka yang mencintai-Mu. Ya Kristus, sabdalah sesembahan kami, dan segenap cipta menyanyikan kidungan bagi-Mu selama-lamanya. Amin. Ya baginda Kristus, sabdalah sesembahan kami, Raja segala zaman dan pembuat segala sesuatu.